Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya dari kelompok 8 mata kuliah Kebutuhan dan Pencarian Informasi. Baiklah, di sini saya dengan teman saya yaitu Rada Sukma Andrean akan menjelaskan tentang layanan peningkatan minat baca. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang minat baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. Minat adalah sesuatu kegiatan yang timbul karena adanya keinginan atau kesukaan seseorang akan sesuatu, baik benda mati maupun hidup, yang membuatnya merasa senang. Minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek atau suatu soal atau suatu situasi yang bersangkut paut dengan dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca diartikan sebagai aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca dalam arti yang umum adalah melakukan berbagai kegiatan yang dapat memperkaya pengetahuan serta memperluas wawasan untuk dapat membentuk watak dan sikap yang menyebabkan pengetahuan seseorang bertambah. Jadi, minat baca itu atau reading interest sendiri adalah sebagai menaruh atau mencurahkan perhatian terhadap kegiatan membaca. Minat baca menjadi salah satu tolak ukur kemajuan bangsa. Indonesia saat ini walaupun sudah merangkak naik tingkat minat bacanya, tetapi sewaktu dibandingkan dengan negara lain, indeks tingkat minat bacanya masih berada pada level bawah. Untuk itu, perlu selalu diupayakan tindakan-tindakan yang mendorong tingkat minat baca masyarakat. Rendahnya minat baca masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, prioritas kebutuhan. Tingkat kebutuhan ini dengan sendirinya akan merangkak naik sesuai taraf hidupnya. Masyarakat Indonesia masih menempati taraf memenuhi kebutuhan dasar yang primer. Jika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka masyarakat kita sedikit demi sedikit akan merasa membutuhkan banyak informasi, dan ini akan mendorong tingkat minat baca. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Dalam arti sebuah wadah yang menampung aktivitas minat baca, misalnya perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, atau tempat-tempat bacaan atau sanggar-sanggar baca yang disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. Yang ketiga, kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah dan strategi pembelajaran saat ini yang dipilih guru ataupun dosen belum betul-betul mendorong pada siswa dan mahasiswa termotivasi untuk mencari informasi tertulis yang akurat. Yang keempat, media elektronik audiovisual. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peningkatan minat baca. Minat merupakan sifat atau sikap yang memiliki kecenderungan atau tendensi tertentu. Minat dapat merepresentasikan tindakan-tindakan. Minat bukan termasuk pembawaan, tetapi sifatnya bisa diusahakan, dipelajari, dan dikembangkan. Berarti pula dapat ditingkatkan. Peningkatan minat baca dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan minat baca, yakni usaha-usaha memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan minat baca. Ada salah satu faktor pendorong yang dapat membangkitkan minat baca, yaitu keterkaitan dan ketertarikan dan kegemaran untuk mendapatkan informasi baru dari buku-buku yang ada. Faktor ini ternyata memang tidak bisa disediakan secara pribadi seperti aktivitas lain. Upaya peningkatan minat baca memang harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, setidaknya ada 4 elemen penting yang menjadi objek didikan sebagai agenda besar yang harus diperhatikan. Di antaranya, pemerintah, perpustakaan, pustakawan, dan masyarakat.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rada Sukma Andrean. C. Pemerintah. Salah satu elemen penting dalam peningkatan minat baca adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakan utama dalam pengukuhan tanggung jawab terhadap amanah Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan minat baca masyarakat. Kewajiban pemerintah yang harus segera direalisasikan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem nasionalisme pendidikan. 2. Menjelaskan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 3. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. 4. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan. 5. Mengalakkan promosi gemar membaca. 6. Meningkatkan kualitas dan komunitas koleksi perpustakaan. Merawat dan melestarikan naskah kuno sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pemerintah dalam penetapan undang-undang tentang perpustakaan memberikan kebijakan mengenai layanan perpustakaan sebagaimana penjelasan berikut. 1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pustaka. 2. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sebenarnya bisa terrelasi jika antar perpustakaan saling bekerja sama. Kerjasama antar perpustakaan justru tidak hanya menguntungkan para pengunjung, tetapi juga bagi para pustakawan, karena mereka bisa saling bertukar informasi atau seputar dunia kerja, sehingga mereka menjadi bertambah pengalaman. Keempat, perpustakaan hendaknya memiliki agenda rutin untuk mengadakan kegiatan diskusi, debat, seminar, atau kegiatan sejenisnya untuk menambah daya tarik pengunjung. Mengelola perpustakaan yang baik jenis memerlukan biaya besar, baik untuk mengadakan buku maupun beda-beda ke pustaka lainnya, maupun untuk mengelola gedung dan mendidik personali yang diperlukan untuk mempriorisasi lainnya. Besarnya biaya ini yang kemudian menjadi alasan utama bagi pengembangan perpustakaan. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, bahkan sering perpustakaan tidak mendapat perhatian yang baik. Perpustakaan belum dipandang sebagai suatu yang agen dibanding bagian-bagian kegiatan yang lain semacam sarana prasarana menunjang lain. Bahkan tidak sedikit gedung sekolah yang megah, tetapi ketika kita tinjau perpustakaan masih belum mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pada kenyataan perpustakaan yang benar-benar lengkap dapat dihitung dengan jari, padahal banyak kota-kota besar yang mampu membangun plaza, lapangan golf, supermarket, dan lain-lain. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.